Sahabat RPK yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, Shalom Besem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiyah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah, bersama saya Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia, Jakarta. Siaran Telaah Kata Ibrani Alkitabiah ini dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persembahan tubuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812-9912-430. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Heflei Hamashiach, sakit bersalin Mesias. Dalam bahasa Ibrani ini dieja Het, Bet, Lamed, Yud, dibaca Heflei. Kemudian Mem, He, Mem, Sin, Yud, Het dibaca Hamashiach. Lengkapnya dibaca Heflei Hamashiach, sakit bersalin Mesias. 1 Petrus 1 ayat 11. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang penderitaan Kristus, Heflei Hamashiach, dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Rasul Simon Kefa meneguhkan iman para murid baru Yeshua yang tersebar sebagai pendatang di seluruh Asia Kecil, yaitu Turki sekarang. Mereka percaya kepada Mesias Yeshua walaupun mereka belum pernah melihat dia. Ia menguatkan mereka agar bersuka cita karena mereka telah mencapai tujuan iman mereka, yaitu keselamatan jiwa. Keselamatan itu diberikan melalui kasih karunia bagi mereka. Hal ini yang dicermati para nabi yang dipimpin Roh Mesias yang ada di dalam mereka. Dan roh inilah yang memberi kesaksian tentang segala penderitaan Mesias dan tentang kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi, sesudah penderitaan akan datang Mesias. Barulah setelah penderitaan Mesias itu kita melihat kemuliaan, dan barulah kemuliaan itu muncul. Jadi, sesudah penderitaan muncullah kemuliaan. Setelah penderitaan akan ada kedatangan Mesias, dan kemuliaannya itu muncul dari hal itu. Kita ingat peribahasa dalam bahasa Indonesia, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sakit-sakit dahulu, kemuliaannya menyusul. Penciptaan juga dimulai dengan keadaan kacau dan gelap. Kemudian Elohim berfirman, Yehi Or, Ve Yehi Or. Teranglah dan jadilah terang. Ini searah dengan ungkapan yang kita kenal, habis gelap, terbitlah terang. Penderitaan Mesias dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Yunani koine, Christos Patema. Bagi penutur bahasa Ibrani termasuk Simon Kefa, penderitaan di sini bukan sekedar penderitaan yang bersifat umum, namun dipahami sebagai sakit yang rasa sakit menjelang melahirkan, yang dalam bahasa Ibrani disebut Heflei. Karena itu kesakitan Kristus dalam perjanjian baru, dalam perjanjian Ibrani itu diterjemahkan menjadi Heflei Hamashiach, rasa sakit bersalin sebelum kedatangan Mesias. Bagi para murid Yeshua, Heflei Hamashiach mempunyai dua arti. Pertama, aniaya yang dialami Mesias Yeshua sebelum penyalipan pada kedatangan yang pertama. Ini tertulis dalam Injil sinopsis Matius, Markus, dan Lukas. Sebelum ia menjalani fungsi penebusannya, Yesus mengalami tekanan yang sangat berat dalam jiwa dan tubuhnya sampai peluhnya menetes seperti titik-titik darah. Lukas 22 ayat 44. Kedua, rasa sakit dan penderitaan yang harus dialami oleh orang percaya dalam menyongsong kedatangan Mesias Yeshua yang kedua. Kedatangan Mesias yang dibarengi dengan kesusahan, dan kesusahan yang besar, yang kemudian ini merupakan bagian dari Heflei Hamashiach. Besarnya skala penderitaan yang dialami didasarkan pada nubuat Nabi Daniel sekitar 530 tahun sebelum Masehi.
Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan, Sarah, yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi dalam waktu itu, bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Daniel 12 ayat 1. Sebelumnya, Nabi Yeremia sekitar 600 tahun sebelum Masehi sudah menubuatkan, "Hai, alangkah hebatnya hari itu. Tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub. Et Sarah hi le Yaakov. Tetapi ia akan diselamatkan daripadanya." Yeremia 30 ayat 7. Kedua nabi ini menubuatkan keadaan yang disebut Et Sarah, masa kesesakan besar bagi Yakov, yaitu Israel sebagai bangsa. Namun, keduanya juga menyatakan bahwa Israel akan diselamatkan dari malapetaka dan aniaya yang datang. Ayat-ayat ini merujuk pada masa kesusahan besar sebelum Mesias datang kedua kalinya. Namun, bukan saja bangsa Israel yang mengalami kesusahan. Bangsa-bangsa lain juga mengalami seperti yang dinubuatkan oleh Yesua. Dalam Matius 24 ayat 6-8, "Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah penderitaan atau permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Yesua menggambarkan rasa sakit bersalin sebagai perang dan rumor perang, gempa bumi, dan wabah penyakit di berbagai tempat. Ini yang kita dengar di media sosial hari ini. Ini keadaan akhir zaman, bukan sensasi. Konsep Heflei Hamasia adalah bahwa orang-orang di bumi akan dikejutkan oleh masa kesukaran di tahun-tahun menjelang kedatangan Mesias. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi, cuaca aneh dan bencana alam, pergolakan sosial, dan ketakutan. Di lingkungan Kristen ini disebut masa tribulasi atau masa aniaya besar. Di lingkungan Yahudi ini disebut masa sakit bersalin menjelang kedatangan Mesias. Heflei Hamasiah, sakit bersalin Mesias. Istilah ini muncul dalam literatur ekstra biblikal Yahudi dari abad pertengahan yang disebut Midrash Pesikta Rabati. Pada tahun di mana Raja Mesias akan datang, semua raja dari bangsa-bangsa di dunia akan saling menghasut, dan rasa sakit yang mencengkeram mereka seperti rasa sakit seorang wanita yang melahirkan. Dan Israel akan gemetar dan takut, dan mereka akan berkata, "Kemana kami harus datang? Kemana kami harus pergi?" Sementara kitab Wahyu menggambarkannya dengan penglihatan bagaimana rasa sakit bersalin Mesias dapat berupa sampar dan kesengsaraan serta tulah yang ditimpakan Tuhan di atas tanah Mesir. Hanya kali ini yang terjadi dalam skala global. Semuanya mengarah pada penebusan akhir dan kedatangan Mesias. Walau kitab suci mengatakan Mesias akan datang kembali yang didahului oleh masa Heflei Hamasiah tersebut, banyak juga orang yang justru mempertanyakan kebenaran janji kedatangan Mesias ini. Rasul Petrus maksud saya, menubuatkan bahwa di hari-hari terakhir pencemooh akan mengejek dengan mengatakan, "Di manakah Mesias yang dijanjikan? Kapan dia datang?" Sejak zaman Abraham, semuanya berlanjut seperti biasa, hari demi hari. Tidak ada yang berubah sejak awal penciptaan. 2 Petrus 3 ayat 4. Bagi mereka sulit untuk mempercayai kedatangan Mesias karena sudah demikian lama tidak ada tanda-tanda akan kedatangannya, sesuatu di masa depan yang masih samar. Dari hari ke hari, kehidupan tampak berjalan seperti biasa saja. Namun, tiba-tiba, COVID-19 menyeruak. Dan dalam sekejap menyebar ke seluruh bumi tanpa dapat dicegah. Sehingga menjadi pertanda yang tidak dapat disepelekan. Banyak hal berubah. Dan tiba-tiba, hidup tidak selalu berjalan seperti biasa.
Penyebabnya virus. Apa virus itu? Partikel antara benda mati dan makhluk hidup. Seluruh dunia dibuat pusing hanya oleh partikel ini. Sains ingin menemukan pola alam semesta dan merasa tahu menjelaskannya. Tetapi sains tidak dapat menerangkan jika Tuhan tiba-tiba mengubahnya. Sampai dengan 1 Februari 2021, sudah ada 2,2 juta orang meninggal karena COVID-19 di seluruh dunia. Dibandingkan dengan MERS dan SARS yang di bawah 1.000 orang korban, Ebola 11.000 dan flu babi 200.000. COVID-19 menelan korban lebih banyak jiwa yang meninggal, yang menjadi korban, jadi lebih mematikan. Namun, bila dibandingkan dengan pandemi lain dalam sejarah, COVID-19 relatif tidak besar. Misalnya, wabah pes Justinian di abad 6 mengakibatkan 30-50 juta orang meninggal. Wabah Black Death abad 14 menelan korban 200 juta orang. Wabah smallpox menelan korban 56 juta orang. Wabah flu Spanyol mematikan 40-50 juta orang. HIV, AIDS menewaskan 25-35 juta. Dengan 2,2 juta korban COVID, ini masih tidak terlihat besar. Namun, kewaspadaan harus tetap tinggi karena ditemukan virus COVID baru yang daya tularnya lebih cepat akibat mutasi virus. Perhatikan, para ilmuwan hanya dapat mengamati tanpa dapat mencegah terjadinya proses mutasi virus. Padahal virus itu hanya partikel antara makhluk hidup dan benda mati. Di sini kita harus mengakui bahwa manusia itu makhluk kecil dibanding dengan Tuhan yang maha besar. Bila Tuhan mengizinkan, maka segala sesuatu dapat terjadi tanpa dapat dicegah manusia. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Mazmur 111 ayat 10. Jadi, takutlah akan Tuhan agar kita mendapatkan hikmat. Apa keistimewaan wabah COVID dibandingkan dengan wabah lainnya sehingga posisinya unik? Penyebarannya yang merata di seluruh dunia. Sudah 124, hampir semua negara di dunia terkena COVID. Tanda lainnya yang menunjukkan COVID merupakan peringatan dari atas adalah COVID mengakibatkan ribuan sinagog di seluruh dunia menjadi kosong. Dengan artinya tidak berdoa. Tidak bisa melakukan doa korporat. Ini terjadi untuk semua gereja dan semua tempat ibadah di seluruh dunia dari semua agama. Sehingga tidak ada ibadah korporat di seluruh dunia. Ini belum pernah terjadi dalam wabah lainnya di sepanjang sejarah. Namun bagi orang yang memahami sejarah penyembahan kepada Adonai Elohim Israel, keheningan sinagoga dari doa menimbulkan hal yang paling dramatis. Tetapi mengapa sinagoga dipandang khusus? Bukankah itu sama saja dengan gereja? Liturgi sinagoga bukan hanya versi Yahudi dari kebaktian gereja Kristen. Liturgi sinagoga juga bukan versi Ibrani dari puji-pujian dan waktu penyembahan Kristen yang dirancang sendiri. Sebaliknya, ini merupakan kelanjutan dari pelayanan kudus di Bait Suci, pewaris layanan keimaman Israel yang dimulai dari kitab Imamat. Jadi 1 tahun setelah Mose memimpin anak-anak Israel keluar dari Mesir, ia mendirikan kemah suci. Ia memulai persembahan bakaran yang terus-menerus setiap hari. 1 domba di pagi hari, Sakarit, dan 1 domba di sore hari, Mincha. 2 korban harian ini disebut korban tamid. Dan setelah Bait Suci itu dihancurkan, ini korban ini tidak ada, maka waktu penyampaian korban ini dipakai untuk menetapkan doa harian yang ada di dalam liturgi sinagoga. Sejak penghancuran Bait Suci, sinagoga-sinagoga telah mempertahankan ritme doa ini dengan mempersembahkan layanan doa setiap hari yang dipadankan
waktunya dengan waktu korban harian di Bait Suci, yaitu Saharit 2 pagi jam 9, 2 petang jam 3 sore Mincha, dan 2 malam sesudah matahari terbenam Ma'arif. Dengan cara ini sinagoga-sinagoga di seluruh dunia selama hampir 2000 tahun telah menjaga fungsi api mezbah di Bait Suci agar tetap menyala sekalipun tanpa kehadiran Bait Suci secara fisik. Namun dalam setahun terakhir, sinagoga di seluruh dunia telah menjadi hening, menutup pintu mereka dan membatasi jemaah akibat pandemi COVID-19. Peraturan jarak sosial dan pembatasan di tempat ibadah mengakibatkan angka minyan, yaitu syarat minimum adanya 10 laki-laki dewasa Yahudi sebagai pendoa, menjadi sulit untuk dilakukan. Ini bahkan berlaku di tanah Israel. Hal ini mengingatkan kita pada kitab Wahyu yang menyatakan ketika anak domba membuka meterai yang ke-7, ada keheningan di surga selama kira-kira setengah jam. Wahyu 8 ayat 1. Ini pernyataan dahsyat yang belum sepenuhnya dapat dipahami, karena surga itu ada di dalam kekekalan, tanpa waktu. Kita hanya dapat melihat keadaan yang mirip, tanpa dapat menemukan kapan tepatnya itu terjadi. Keheningan doa di sinagoga tidak dapat dianggap sebagai peristiwa yang biasa. Secara spiritual, ini dahsyat dan menakutkan. Setidaknya dalam setahun terakhir ini telah menunjukkan bahwa para pencemooh itu salah. Apa yang mereka katakan, segala sesuatu berlanjut seperti biasa sejak awal penciptaan, ternyata keliru. Ini bukan argumen yang kuat untuk meragukan kedatangan Mesias. Segalanya bisa berubah tiba-tiba. Dan hal-hal yang seakan-akan berlangsung terus-menerus bisa berhenti tiba-tiba. Semuanya bisa berubah dalam sekejap mata. Ketika pandemi COVID-19 ini mengakibatkan doa-doa korporat di sinagoga yang mewakili doa-doa di Bait Suci terhenti, apakah berarti masa COVID ini sudah merupakan Hefne Hamasiah? Ya, ini perlu perenungan yang mendalam. Saat COVID-19 mengakibatkan doa-doa di sinagog yang mewakili korban tamid di Bait Suci terhenti, ini merupakan tanda yang serius. Pandemi COVID ini menjadi gambaran bagi pembinasa keji yang disebut Yesua, namun bukan pembinasa keji itu sendiri. Karena pembinasa keji itu menurut nubuat Daniel merupakan sosok manusia, bukan virus. Jadi sosok manusia yang membuat brit atau perjanjian yang akan diingkarinya di paruh waktu perjanjian. COVID belum termasuk dalam Hefle Hamasiah, namun merupakan tanda menuju Hefle Hamasiah. Tanda bahwa kita mendekati masa sakit bersalin menjelang kedatangan Mesias yang kedua. Keadaan sulit ini diajarkan baik oleh Kristen bangsa-bangsa maupun Judaism. Di medsos kita mendengar bahwa banyak rabi Yehudi Ortodoks yang melihat situasi tertekan di masa pandemi COVID ini sebagai tanda yang mengarah pada kedatangan Mesias ben David, Mesias anak David. Patut diketengahkan Rabbi Matityahu Glasserson yang memakai metode unik yang disebut Bible Code atau tepatnya Torah Code. Awalnya, huruf-huruf Ibrani dalam Torah disusun sebagai matriks. Memakai program komputer untuk melakukan pencarian kata-kata tertentu dalam matriks huruf-huruf Ibrani dalam Torah tersebut. Dalam satu halaman, ia menemukan kata Ibrani yang diterjemahkan menjadi masa kesusahan 5781. Tahun 5781 Ibrani sama dengan tahun 2021 Gregorian, tahun ini. Ini artinya masa kesusahan itu akan mulai pada tahun ini. Lalu masa kesusahan yang mana? Rabbi Glasserson mengutip Yeremia 30 ayat 7. Hei, alangkah besarnya hari itu, alangkah hebatnya hari itu. Tidak ada taranya, itulah waktu kesusahan. Et Sarah bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Yeremia 30 ayat 7. Seperti yang sudah dibaca di awal tadi. Et Sarah, waktu kesesakan atau kesusahan, dipahami sebagai sakit
bersalin Mesias. Dan ini diteguhkan dengan munculnya kata Mesias dalam matriks yang sama. Di dalam matriks yang sama juga muncul kata-kata yang dikenali sebagai USA, Amerika, Biden, ancaman, Iran, pertobatan, Kores, penebusan, Mordechai, Esther, Pesak, Israel. Pemunculan kata-kata ini perlu ditafsir dan dianalisa untuk menghasilkan suatu pengertian. Torah Code ini mulai digunakan sebagai penjelasan apa yang sudah terjadi alias backward. Tetapi orang juga mulai memakainya untuk menganalisa situasi, namun bukan sebagai alat untuk meramal. Pemunculan nama Biden bersama dengan USA dan ancaman mengindikasikan bahwa kehidupan iman umat Tuhan di Amerika akan mendapatkan ancaman dalam tahun 2021. Diperlukan sosok Mordechai dan Esther untuk menolong umat Tuhan. Ancaman juga dapat dikaitkan dengan Iran, Persia. Dinantikan pemimpin Iran seperti Kores yang bersimpati terhadap Israel. Waktu kesusahan 2021 mendorong pertobatan yang akan membawa umat Tuhan kepada penebusan. Ini mendorong umat pada komitmen dan bukan pada ketakutan. Memahami peran pandemi COVID-19 sebagai tanda menuju Heflei HaMasiah, masa sakit bersalin Mesias, apalagi yang harus kita pahami tentang wabah ini? Vaksin diambil atau tidak dengan kehendak bebas. Tidak perlu ditakut-takuti medsos, microchips, robot nano, jadi seperti zombie, one world government. Dapatkan info yang dapat dipercaya dari dokter dan hamba Tuhan yang dapat dipercaya dengan pengajaran yang sehat, bukan sensasi. Bukan juga dengar dari medsos yang tidak jelas siapa yang membuatnya. Banyak yang menyebarkan microchip sudah dimasukkan ke dalam vaksin. Ini mustahil, kata Dr. Mark Slapoberski, PhD, virologis dari Bar Ilan University Tel Aviv, Israel, yang terlibat dalam pembuatan vaksin. Teknologi yang dicurigai adalah mRNA, messenger RNA, yang dikembangkan mulai tahun 1990-an. mRNA tidak dapat mengubah DNA karena posisinya yang sangat terlindung dalam inti sel kita. mRNA keluar dari DNA untuk suatu peran. mRNA dalam vaksin tidak bisa masuk mengganggu DNA dalam inti sel manusia. mRNA hanya bertahan 24 jam sebelum dipakai oleh sel kita dan selesai. Jadi tidak benar mRNA dapat mengubah DNA kita. Jangan mau dibohongi memakai medsos. Dr. Mark, seorang Yahudi yang percaya Mesias Yeshua, mengatakan dia lebih suka menerima vaksin daripada terinfeksi virus COVID. Dengarkan sumber yang dapat dipercaya. Kita dapat memakai vaksin sesuai persyaratannya. Tak ada larangan Alkitabiah untuk itu. Namun jangan bersikap lebay sesudah divaksin. Vaksin bukan segalanya, ada limitasi dan efek sampingnya. Gaya hidup sehat perlu dijaga. Tetap bergantung kepada Tuhan, tetap berharap kepada Mesias Yeshua yang memulai dan menyempurnakan iman saudara. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Ibadah Syabat Mesianik Gereja Kehilat Mesianik Indonesia akan disiarkan secara live streaming di YouTube. Subscribe channel Kehilat Mesianik untuk mengikuti ibadah dan pengajaran akar Ibrani secara online. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiyah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811 910 814. 0811 910 814. Tiba saatnya saya Gembala Benyamin Obadiah dan Penatua Ira Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom.